Kita mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita pada malam hari ini bisa bertemu untuk bersama-sama kita saling sharing ya tentang yang kemarin sudah kita sharingkan di acara dari Pendidikan Kecil untuk Indonesia ya. Dan alhamdulillah jadi ini ya oke, ekonya Mika ada nggak tahu teleponnya. Ekonya ini nggak bisa disetel ya, karena ini pakai device mainan. Coba nggak pakai mic, kedengeran nggak? Coba sekarang ini nggak pakai mic. Kalau nggak pakai mic gimana? Kalau nggak pakai mic kedengeran? Gimana? Jelas? Ini nggak pakai mic, kalau tolong komentarnya gimana nggak pakai mic, kira-kira suaranya lebih jelas nggak pakai mic seperti ini atau seperti tadi pakai mic. Jelas ya, nggak pakai mic jelas ya. Kalau nggak pakai mic jelas ya. Oh, berarti HP ku keren micnya. Oke, kalau gitu lebih jelas nggak usah pakai mic. Aku lebih dekat-dekat lagi mungkin ya, biar lebih jelas. Oke, lebih dekat ya. Kita lebih dekat lagi biar lebih jelas. Oke, baik. Ya deh kalau gitu nggak usah pakai mic. Oke, siap. Ya, jadi kita lanjutkan lagi. Ya, alhamdulillah, insyaallah malam ini kita akan mencoba untuk mengulangi kembali apa yang kita sudah sharingkan di acara dari Pendekar Kecil untuk Indonesia, dan mungkin tentu dengan format yang sedikit berbeda ya. Dan mudah-mudahan ini hikmah dari COVID-19. Salah satunya yaitu kita bisa lebih mengoptimalkan penggunaan grup online ya, WhatsApp online dan lain-lain. Lebih optimal, kita semua bisa di rumah, dan ini memang benar-benar sebenarnya ini cita-cita Pendekar Kece banget ya, iya nggak sih? Bisa dari rumah, di rumah aja mengendalikan segalanya. Dunia ada di dalam kamar kita seperti itu. Betul. Nah, jadi ya sepertinya COVID-19 memahami hal itu. Jadi dia berusaha untuk membuat semua orang untuk bisa sambil rebahan ya, mengendalikan semuanya. Baik, jadi mungkin saya akan memulai dulu ya, insyaallah. Harusnya jadwalnya hari ini kita ada di Surabaya. Harusnya ada di Surabaya ya. Jadi rencananya ini untuk meeting leader di Surabaya gitu. Tapi qadarullah kita harus stay at home, di rumah aja. Di rumah aja ya. Jadi alhamdulillah jadi bisa lebih banyak yang bisa hadir, dan semua hal kita lakukan di rumah, dari mulai pengajian, belanja juga. Kita sekarang tukang sayur kita cukup di WA. Dia kirim kemari, dan kali ini kita juga akan bertemu makin lebih sering, insyaallah kita akan lebih sering untuk bertemu di udara seperti ini, saling sharing ya, saling berbagi ya, entah itu hal-hal yang bersifat basic maupun bersifat motivasi maupun juga teknis mungkin ya. Ya, baik. Jadi saya aja ya. Ya, jadi acara yang sudah pernah kita laksanakan di Tower ya, yaitu waktu itu dari Pak Hendri Rikianto langsung memberikan nama kegiatannya apa, yaitu dari Pendekar Kece untuk Indonesia. Apa tujuannya? Supaya kita semua unity ya, supaya kita semua bisa saling berbagi, kita semua bisa saling memotivasi dan saling bercerita ya, sehingga pengalaman-pengalaman kita ini kita semua bisa saling berbagi dan memberikan wawasan baru bagi saudara-saudara kita, mitra di Keling ya. Ini satu semangat yang luar biasa. Saya rasakan betapa kita di Keling ini ada satu semangat unity yang mudah-mudahan dengan seperti ini kita akan makin lebih akrab, makin lebih santuy ya, dalam arti yang lebih nyaman ya, santuinya ya. Dan walaupun kita tidak bisa bertemu secara tatap mata langsung offline ya, tetapi kita bisa tatap mata secara online ya. Baik. Nah, jadi saya lihatkan slide ya. Oke. Nah, ini untuk slide ya. Oke. Baik, nah ini adalah slide asli
waktu saya sampaikan di acara dari Pendekar Kece untuk Indonesia. Nah, memang saya akan menyampaikan sedikit lah ya tentang latar belakang dari tim Pendekar Kece ini ya. Pendekar Kece ini ya mereka ya jujur saja mereka ini adalah saya akan memberikan sedikit review karena saya jujur awalnya saya adalah orang luar ya. Saya hanya orang yang secara paksa saya dilibatkan di sini walaupun waktu itu tidak secara full timers ya. Tetapi itu adalah satu hal yang positif bagi saya untuk bisa menilai bagaimana kita sebagai orang luar untuk menilai mengambil apa yang bisa kita manfaatkan dari tim ini ya untuk kemajuan tim kita ya. Nah, ada hal-hal yang menarik bagi saya ya. Ketika istri saya dan timnya itu memulai bisnis detailing ini, bahkan sebelum-sebelumnya. Nah, ini sebelum-sebelumnya mereka ini adalah orang-orang yang ya boleh dikatakan cukup santai ya, santai dan banyak hal-hal yang istilah-istilah yang mereka gunakan itu adalah istilah-istilah yang cukup menyenangkan ya dan berkesan lucu tapi juga bukan berarti mereka tidak punya motivasi ya. Mereka bahkan ini sangat gambarnya buram. Oh, gambarnya buram ya. Ini kayaknya sinyalnya nih. Tata. Makanya gambarnya buram. Oke. Sinyalnya nih kayaknya. Nggak apa-apa deh. Ini saya aja nanti deh. slide-nya kita bagiin di sini ya. Nanti slide-nya kita bagikan. Mungkin bisa disesuai ini aja nih. Ya. Nanti slide-nya akan kita share ya. Oke. Nah, mereka tuh punya istilah-istilah yang lucu-lucu kayak macan alim, macan antik. Ada yang tahu panjangannya ya? Saya rasa udah nyebar ya. Macan alim, mama cantik, anak 5. Itu kayak kami ya. Ya kami ini mama alim, mama cantik, anak 5. Ada juga macan antik, mama cantik, anak 3. Nah, silakan nanti bikin klub sendiri-sendiri ya, yang anak 2, yang anak 6 gitu. Yang anak 4 bikin nama masing-masing. Biar ya, taruh. Nah, tuh. Oke. Dan mereka ini adalah tim ini ya, karena sebagian besar adalah ibu-ibu, yang ibu-ibu muda, Mahmud ya, mamah muda yang mereka berusaha untuk bisa membantu perekonomian keluarganya ya, tetapi mereka tidak pernah meninggalkan sisi tanggung jawab yang memang menjadi kodrat mereka ya, sehingga kita ketahui karena mereka dari ibu mereka itu parfumnya saya bilang ya, parfumnya minyak telon ya, bedak bayi itu menjadi aroma kekhasan mereka ya. Dan mereka ini juga punya satu karakter ya, mereka lebih cenderung untuk mengasuh secara langsung anak-anak mereka ya. Jadi itulah kenapa mereka lebih sering di rumah, karena mereka lebih suka untuk mengasuh anaknya secara langsung ya. Dan ya karena namanya juga ibu-ibu ya, ibu-ibu ya prinsipnya ya jelas ya, itu nggak pernah, ini di mana-mana sama nih, ibu-ibu itu nggak rugi ya. Kalau yang namanya gratisan itu pasti suka ya, kalau ada diskon di Uber ya, apa aja bisa dijual kalau bisa dijual ya. Jadi ini adalah suatu suatu karakter ya, kalau kita perhatikan sebagian besar ya, dan banyak, dan yang seperti ini banyak ya. Dan mungkin di antara orang yang benar-benar istilahnya itu serius berbahasanya, sebenarnya bukan ujuk-ujuk ya, ya, lama ya. Mereka sudah mulai online dari tahun 2007, ada yang dari tahun 2009. Artinya mereka sudah lama kenal dengan dunia peronlinean. Ya. Ya, jelas nggak? Gimana? Ini sinyalnya Jambi hujan soalnya. Nah. Oke, sudah bisa dilanjutkan ya. Ya, sudah nyambung lagi ya. Oke. Nah, bahkan online-nya sudah lama ya, kenal dunia online, dan sebagian besar dari tim kami ini ya, ini aktifnya di Facebook dan WA. Gimana caranya biar nggak buram? Nggak apa-apa, nanti slide-nya akan kita bagikan ya. Ya. Atau kalau nggak ke kita aja deh, ngarap kita aja deh. Kalau di ini aja Ya. Nggak usah ngarap. Kalau sini jelas nggak? Nggak usah. Enggak. Kita. Kalau gini jelas nggak? Coba. Sama aja. Nggak, ya gini aja deh, kita
kita aja lah cerita biar nanti itu biar Abi baca. Enggak, nanti nggak kelihatan. Nanti kan kita bagi-bagikan, ya. Nanti kita bagi-bagikan ya. Biar aja di sana tadi Abi bacain aja. Oh iya. Nah, Nggak enak. di sana. Taruh. Oke. Ntar kita coba ya pas materi ini. Ya. dilihat dulu. Nanti materinya akan kita bagikan ya. Akan kita bagikan ya. Jadi ya begitu. Jelasnya. Lebih aktifnya mereka lebih aktifnya di Facebook ya, kita lanjutkan. Banyakan dari tim kami ini aktifnya di Facebook dan di WhatsApp ya. Dan dimana mereka ini juga kenapa aktif di Facebook, karena mereka memang yang namanya kaum hawa perempuan itu butuh media dimana mereka harus menembakkan 20.000 kata per hari. Ini jadi kita harus tahu ya, perempuan itu punya kebutuhan 20.000 kata per hari, karena kalau sampai itu nggak disalurkan dengan benar maka nanti yang jadi kita yang harus bisa menerima 20.000 kata itu ya. Nah makanya lebih baik mereka kemudian status di Facebook, entah itu bercerita ataupun menulis artikel dan lain-lain ya, ataupun komen dan lain-lain ya. Nah dan akhirnya tempat ini pun juga jadi tempat yang potensial untuk digunakan untuk berjualan ya, tapi mereka gengsi mau jualan padahal dia butuh uang gitu ya. Akhirnya jadilah mereka punya belajar teknik cover selling ya, dengan storytelling, tetapi membuat orang kepo, membuat orang galvok, tapi sebenarnya mereka lagi jualan gitu. Dan salah satunya juga mereka lebih suka sharing ya, namanya juga sosial media. Mereka lebih suka banyak sharing tentang hal-hal bermanfaat, tapi di antara sharing itu ya mereka ternyata ada selling kemudian gitu. Dan dari sini juga mereka menunjukkan bagaimana aktivitas mereka di Facebook itu, bagaimana mereka suka pamer apa pencapaian mereka, prestasi mereka, aktivitas mereka sebenarnya itu adalah bagian dari trik mereka, cara mereka untuk membangun kolam bisnisnya ya. Dan bahkan mereka juga suka ngobrol gitu ya di Facebook, bahkan ngobrolnya di komentar di statusnya orang lain gitu ya. Dan ini sebenarnya ini juga bagian daripada engagement ya, bagaimana kita membuat pertemanan itu jauh lebih ngalir ya, lebih natural gitu. Dan mereka ternyata selama ini sudah punya pasukan reseller ya. Istri saya sudah punya reseller, tim istri saya juga sebelum bergabung di Canning ini mereka sudah punya banyak tim reseller, pasukan reseller. Sehingga kenapa mereka punya pasukan reseller? Supaya apa? Ya karena selama ini mereka pun juga jualan. Karena nggak mungkin dong kita jualan sendirian gitu ya. Jadi akhirnya pakai sistem reseller ya. Dan untuk mengatasi masalah atau kendala yang dihadapi oleh sebagian besar mungkin banyak dari ibu-ibu ya, untuk produk-produk yang nilainya mahal ya, maka untuk memudahkannya mereka pun menggunakan arisan. Dan ini menjadi hal yang common ya, yang umum di tim kami ya. Mereka punya banyak grup arisan untuk produk yang harganya 1 juta, 2 juta, bahkan sampai 3 juta sampai 5 juta pun ada gitu ya. Nah supaya mudah untuk dimiliki ya, maka caranya adalah dengan bikin arisan seperti itu. Nah di tim kita itu bahkan terkenal ada yang namanya Ratu Arisan. Mungkin Ratu Arisan ada di sini ya, Mbak Febina ya, Febina Kusvalisa itu adalah salah satu number one Ratu Arisan kami di tim Pendekar Kece ya. Nah sedikit saya ulas bagaimana istri saya dulu ya. Dia sudah memulai tahun 2007 ya. 2007 dia sudah jualan online batik dan handicraft ya di situs multiply.com ya. Ini statusnya masih ini ya Mia, masih mahasiswa ya, masih mahasiswa di Jogja ya, ambil barang di Beringharjo ya, kemudian di foto-foto ya, kita ukur-ukur, kemudian upload gambarnya dan ukurannya di multiply.com ya. Dan di tahun 2009 ya dia juga sudah jualan produk yang lain. Waktu itu di jualan online batik ya, batik dan handicraft. Bahkan batik ini ada yang sampai ke Rusia ya, Kanada dan lain-lain ya. Karena waktu itu memang belum banyak ya, di tahun 2007 masih belum gak banyak lah orang yang menggunakan ini. 2009 dia bahkan jualan Cloudy ya. Cloudy itu kayak Pampers yang bisa dipakai berulang-ulang ya, bisa dicuci ya, di website forum. Jadi di website itu ada
ya kayak Kaskus. kayak kaskus gitu ya, kayak kaskus, tapi ini khusus untuk ibu-ibu ya, mama-mama. Namanya website forum Urban Mama. Di situ ada satu thread mana kita bisa jualan. Nah, istri saya pun jualan Cloudy di sana. Dia ambil dari barangnya dari Amerika ya, dijual di forum tersebut ya. Kemudian tahun 2011 ya kami ini waktu itu masih di Jogja ya. 2011 kami udah di Jambi ya. Istri saya juga buka butik secara offline ya, butik Fatima namanya. Dan juga di samping itu juga kombinasi ada online-nya juga ya, butiknya itu dijual produknya di Facebook, BBM ya. Dulu masih sangat ini ya BBM. Nah sekarang udah nggak ada lagi ya. Dan dan ya hanya bertahan 1 tahun, kemudian kita memutuskan untuk pindah ke Bekasi ya waktu itu ya. Nah tetapi tidak berhenti sampai di sana. Di Bekasi pun kita tetap melakukan aktivitas jualan ya secara online ya. Nah salah satunya juga tahun 2014 hobi nih jualan ya. 2014 kita jualan mesin kesehatan dengan harga jutaan ya, puluhan juta ya. Dan itu juga kita nggak jalan-jalan maksudnya nawarin kesana, enggak, online, lagi online walaupun harganya puluhan juta, 50 juta. Ya. Dan ini memang dapat dari engagement sebenarnya ya, bagaimana orang bisa bahkan ada orang lain yang sudah dipresentasikan oleh orang lain ya, tetapi belinya sama kita. Kenapa? Merasa lebih nyaman, merasa lebih percaya ya, seperti itu. Dan 2015 sudah jualan produk edukasi ya, mainan, buku yang harganya juga jutaan. Dan 2018 bergabung di Keling. Artinya catatan sedikit dari saya bahwasannya semua yang dilakukan oleh istri saya ini ya, mungkin ya kita bertemu di Keling, tetapi sebenarnya mungkin kita sama-sama memulai bisnis online ini ya dari tahun-tahun sebelumnya, tapi kendaraannya berbeda. Istri saya sudah memulai jualan online ini dari tahun 2007 ya, dengan berbagai liku-likunya akhirnya kita bertemu di 2018 di Keling. Dan Keling inilah yang benar-benar menjadi momentum bagi istri saya ya, dan bagi kami sekeluarga. Ternyata networking ya, itu luar biasa. Networking ini ya, sebelumnya kita juga udah ada juga sih nyoba networking, tapi tidak seperti Keling ya. Bahkan sampai akhirnya kita berpikir wah networking ini nggak benar ini ya, mungkin di kedepanin aja ya slide-nya ya. Ini ke depan. Ya. Jadi sebelumnya pun kita sudah pernah networking juga ya, tapi ya tidak seperti di Keling. Bahkan kita sampai punya kesimpulan ya, terakhir adalah udah networking nggak benar, karena ya ujung-ujungnya jadi zolim dan lain-lain ya, seperti itu. Tapi alhamdulillah ketika kita bergabung di Keling ya, keraguan memang hambatan pertama yang menjadi hambatan buat saya, yang itu membuat saya terus bertanya ke istri saya, kamu ini bisnis apa ya, dan ini bagaimana ternyata networking. Saya betul-betul minta, benar nggak ini ada halalnya apa enggak ya, sehingga ketika ditunjukkan sertifikat DSN MUI ya, dan saya menjadi yakin, akhirnya kita memutuskan untuk yaudah kalau begitu silakan, saya membolehkan istri saya. Waktu itu saya belum gabung ya, saya udah gabung namanya aja, tapi pikiran saya masih kemana-mana. Dan sekitar setengah tahun, hampir 1 tahun ya setelah bergabung baru saya mundur dari PNS. Oh iya, 1 tahun setelah 1 tahun setelah bergabung di Keling, baru saya memutuskan untuk fokus ke sini, dan meninggalkan semua, resign dari PNS kepegawaian saya ya, dan memutuskan untuk bergabung di Keling secara all out ya. Salah seperti itu sedikit pengantar dari saya ya. Mungkin dari teman-teman udah nggak sabar ya, nanti akan disampaikan sedikit ya, sebenarnya nggak terlalu banyak ya, karena ilmu organik itu banyak ya, bagaimana apa yang dilakukan oleh istri saya dengan Facebooknya. Dan ini sedikit ini insya Allah nih daging banget ya, maka perhatikan ya, saksikan dan praktekin, jangan lupa ini praktekin ya, karena kalau ilmunya hanya sekedar didengar nggak praktekin, nah ini nggak jadi apa-apa ya. Hal sangat sederhana, tetapi yang sederhana ini insya Allah ya akan mendatangkan revenue yang
luar biasa, dan saya yakin kita semua bisa melakukannya dari rumah. Siapapun, nggak perlu skill yang macam-macam, tidak perlu skill yang aneh-aneh, enggak. Skillnya hanya bisa baca dan tulis, baca dan tekan tombol itu aja, dan nyetatus gitu aja, ya, insya Allah. Baik, kita mulai, langsung saya kembalikan, serahkan ke narasumber kita malam ini, ya, tepuk tangan dulu, ya, untuk Ibu. Sebelumnya saya mau meyakinkan kalau gambarnya, ini sambil cek di HP satunya, gambarnya oke gitu ya. Bentar, oke. Kayaknya kurang geser ke sini kali ya. Lebih pegang kali ya. Nggak usah dipegang kali. Ya, Ini kelihatan jelas ya slide-nya. Gak enak kalau nggak pakai slide. Karena di sini materinya, ya. Oke, kita lihat dulu ini slide-nya. Saya mau membahas sedikit tentang Facebook organik. Tapi yang sedikit ini insya Allah jadi basic ya. Basic, teman-teman nanti coba koreksi akun Facebook pribadinya, sudah optimal atau belum ya. Nah, kita bahas tentang akun pribadi Facebook kita ya, akun pribadi Facebook kita. Oke, kita buka. Nah, sebelumnya pahami dulu nih tentang fakta tentang Facebook nih. Jadi 1 dari 13 orang di dunia saat ini memiliki sebuah akun Facebook ya. Lebih dari separuhnya login tiap hari. Nah, bahkan ada yang punya akun lebih dari 1 ya. Mungkin ada yang punya akun sampai 5, 3 gitu ya. Nah, di tahun 2010 2% dari pencarian di Google itu mengandung kata Facebook. Itu data lama 2010. Kalau 2020 pasti udah lebih banyak lagi ya. Facebook itu baru diluncurkan tanggal 4 Februari 2004. Nah, ini saya baru nikah nih tahun 2004 bulan Februari. Nah, waktu itu si Om Mark ini dia masih mahasiswa ya di Universitas Harvard. Nah, setiap pengguna Facebook rata-rata dia meng-add orang untuk menjadi teman ya, atau friend request-nya itu rata-rata 8 orang yang dia add setiap harinya. Nah, ini yang penting juga, 25% perusahaan itu dilaporkan menolak pelamar setelah menyelidiki profil Facebook mereka. Jadi hati-hati sama profil Facebook Anda, sama status-status Facebook. Nah ya, kalau yang mau ngelamar kerja tuh, bisa jadi perusahaan itu dia stalking ya, nyari Anda di Facebook, mau tahu lebih lanjut tentang Anda. Nah, bisa jadi kalau Anda tuh di media sosialnya itu nggak bagus gitu ya, statusnya nggak bagus, terus alay gitu, dia nggak mau menerima Anda sebagai karyawannya. Terus 27% user Facebook tidak menampilkan status relasi mereka. Nah, kalau saya menampilkan status relasi saya kalau saya sudah menikah gitu ya. Kemudian 42% pria dan 63% wanita mengaku memakai Facebook untuk mencari mantan kekasihnya. Wow. Aduh. Ini fakta yang cukup lucu gitu ya. Kemudian Facebook diterjemahkan ke dalam 76 bahasa. Rata-rata pengguna Facebook punya 130 teman. Nah, kayaknya sekarang udah meningkat nih, karena udah ada ilmu-ilmu ya. Facebook kan paling banyak 5.000 ya karyawan. Untuk pertemanannya 5.000 orang. Kalau kita mau optimal ya. Kemudian Facebook memperkerjakan 1.700 karyawan di 12 negara. Sebanyak 66.168 foto di-tag di Facebook setiap menit. Tuh, orang nge-tag foto ya, entah jualan atau sharing apa gitu ya. Kemudian sebanyak 2.176.000 pesan private dikirim via Facebook. Nih, dah setiap 20 menit tuh 2 juta lebih pesan yang dikirim lewat inbox Facebook. Kemudian 35 juta orang mengubah status Facebooknya setiap hari. Jadi penggunanya sangat aktif sekali ya, yang berstatus setiap hari. Nah, ini Facebook ini nilainya sahamnya terus bertambah ya, karena penggunanya pun terus bertambah dengan fasilitas-fasilitas yang terus ditambah oleh si Facebook. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kenapa sih pakai Facebook organik gitu ya? Jujur aja, namanya emak-emak itu pengennya yang gratisan. Kayaknya nggak emak-emak aja sih, hampir semua orang suka yang gratis ya, gratis. Nah itu. Kemudian
di Facebook itu interaksi lebih alami karena kita mengenal orang secara lebih personal ya. Beda dengan berbayar kan kita langsung shoot gitu ya, kayak kita nyebar brosur, kenal nggak kenal kita kasih penawaran. Kalau di Facebook enggak, kita kenalan dulu, berinteraksi dulu gitu ya. Terus kita berjualan itu lewat status pribadi, jadi kelihatan siapa orangnya gitu ya. Kemudian pertumbuhan organik ini biasanya pelan tapi kuat. Jadi namanya organik, kita memang nggak bisa semasif kalau ads ya. Ads itu kan bisa langsung banyak banget. Ke organik kan pertemanannya aja terbatas 5.000 gitu ya. Tapi seiring interaksi yang terbangun, ya engagement yang terbangun, itu lebih kuat kita bondingnya kalau di Facebook organik ya. Itu yang membedakan kenapa kami memilih organik gitu ya. Selain emak-emak agak riweh kalau belajar teknis soal ads gitu ya. Nah ini ya. Oke, yang pertama. Yang pertama ini tentang personal branding ya. Personal branding, profil kita di Facebook itu adalah personal branding kita. Jadi sebisa mungkin fotonya tuh real foto kita ya, real foto kita. Nah, terus covernya juga menunjukkan siapa sih kita gitu ya. Terus karena apa? Karena orang tuh lebih senang berkenalan dengan orang daripada berkenalan sama toko ya. Lebih pengennya dengan real person daripada dia sama toko gitu ya. Toko dia berteman sama toko tuh orang males gitu kan. Jadi sebisa mungkin kalau teman-teman punya akun pribadinya, sebisa mungkin pakai foto profilnya foto teman-teman sendiri, jangan foto kacamata gitu ya. Jangan foto batu sauda, jangan gitu. Kalau bisa foto teman-teman sendiri. Karena apa? Karena itu personal branding kita. Kita ingin dikenal sebagai apa? Sebagai orang yang membangun jaringan gitu ya. Orang yang berbisnis di Keling. Jadi tunjukkanlah kalau Anda adalah mitra Keling, harus bangga gitu ya. Anda harus bangga. Kalau saya adalah mitra Keling gitu kan ya. Saya adalah network builder gitu kan, membangun jaringan gitu. Jadi itu harus bangga. Terus selain itu juga namanya real aja, jangan nama toko ya. Jangan nama toko kalau Anda memang pengen membangun personal branding ya. Karena orang ingin mengenalnya diri Anda, bukan jualannya Anda. Jadi sebisa mungkin namanya tuh nama Anda ya. Kemudian itunya juga link Facebooknya. Nah kalau bisa nama kita lah, ini kan bisa di pengaturan ya, diatur supaya apa? Supaya kalau kita share link akun Facebook kita nih langsung connect ke akun Facebook kita ini ya. Dari sini ya. Nah nih personal branding. Nah Facebook itu memiliki jatah 5.000 pertemanan ya. Makanya tadi saya udah tanya nih, teman-teman punya pertemanan berapa orang di Facebook gitu ya. Wah banyak yang udah punya 5.000 tuh, banyak yang udah mentok gitu ya pertemanannya gitu, sampai 5.000. Kemudian masih ada juga yang masih 1.000-an gitu, ada juga yang masih baru, nggak apa-apa ya. Friendlist itu adalah daftar nama kita teman-teman. Jadi friendlist itu adalah daftar nama kita, ada di 7 langkah sukses kan ya, membangun daftar nama. Nah anggaplah ini secara online, Facebook ini adalah daftar nama Anda, calon-calon prospek Anda ya. Kalau saya memperlakukan pertemanan di Facebook saya seperti itu, jadi saya tidak terlalu banyak menerima pertemanan orang-orang Keling ya. Karena friendlist yang saya itu adalah target market saya, yang itu adalah daftar nama saya, yang insya Allah nanti kedepannya dari situ insya Allah akan ada new apps gitu ya dari daftar nama tersebut. Makanya saya tadi bertanya kepada teman-teman, friendlistnya udah 5.000 belum? Kemudian dicek friendlistnya nih banyakan orang Keling apa banyakan orang di luar Keling. Kalau friendlist Anda kebanyakan orang Keling, Anda mau prospek sama siapa gitu, mau jualan sama siapa ya. Jadi itu harus diperhatikan. Kalau misalnya isi Facebooknya taruhlah 5.000, tapi yang 4.000 orang Keling semua, lah tuh jualan sama siapa nantinya gitu kan ya. Sedangkan Facebook pribadi ini adalah tempat kita berjualan gitu.
selain kita berjualan juga kita mencari daftar nama orang-orang yang nantinya bisa insya Allah jadi new apps-nya kita gitu. Jadi coba teman-teman lihat friend list-nya. Kalau misalkan ada akun-akun yang nggak aktif ya di unfriend aja gitu, nanti invite lagi pertemanan baru. Sebisa mungkin setiap hari di refresh pertemanannya ya. Kalau yang sudah 5.000 itu, yang sudah 5.000 udah full, nah setiap hari di refresh nih pertemanannya. Kalau saya simple sih cara nge-refresh pertemanan. Saya unfriend itu biasanya kalau setiap hari itu dari notification yang tentang orang yang ulang tahun di hari itu. Nah, saya lihat akunnya yang orang-orang yang ulang tahun di hari itu, saya lihat akun Facebooknya, kalau dia udah nggak aktif saya unfriend gitu. Kalau dia kira-kira bukan target market saya unfriend gitu. Jadi saya akan mencari orang-orang yang baru lagi untuk berteman dengan saya. Gitu kurang lebih. Kalau tentang friend list target market yang ada di Facebook organik, karena jatahnya terbatas cuma 5.000, bisa sih follow gitu kan, cuman kan kalau nggak berteman interaksinya lebih apa ya, minim gitu ya. Kadang kita nggak bisa komen di Facebook yang bukan pertemanan sama kita sendiri. Nah, untuk meng-add pertemanan itu teman-teman harus bisa mendeskripsikan target marketnya. Target market Anda siapa nih yang Anda mau masuk. Nah, saya lanjut ya. Tadi ada telepon masuk, nggak tahu siapa. Nah, ini jadi Anda harus bisa mendeskripsikan target market Anda itu siapa ya, supaya yang sesuai dengan deskripsi Anda itulah yang Anda add menjadi teman Anda di Facebook ya. Dia domisili di mana, dia umurnya berapa, dia laki-laki atau perempuan. Kalau kayak saya lebih seneng cari pertemanan dengan emak-emak gitu ya, dengan perempuan. Nah, terus pendidikannya apa, misalkan dia sarjana atau dia tamat SMA segala macam, teman-teman harus bisa mendeskripsikan. Terus dia minatnya seperti apa dia minat tentang kesehatan, apa dia minatnya tentang bisnis. Kemudian kalau kita mau menjual sesuatu kita harus tahu, misalnya orangnya penghasilannya berapa, apakah 3 juta ke atas, 5 juta ke atas gitu kan. Itu sebenarnya data itu ada di Facebook gitu ya. Teman-teman bisa lihat. Jadi kalau mau nge-add pertemanan, stalking dulu akunnya. Oh, kira-kira orang ini seperti ini. Anda bisa melihatlah orang menilai dari status-status yang ada di Facebook ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini saya kasih tahu cara menemukan friendlist tertarget ya. Tuh. Masuk ke grup-grup yang berhubungan. Di Facebook tuh banyak loh grupnya gitu kan. Grup-grup ibu-ibu bisnis, grup-grup parenting, atau misalnya grup alumni ya. Grup alumni, Anda bisa terhubung sama teman-teman Anda atau sama-sama alumni sekolah Anda dulu gitu ya. Nah, Ibu Nabawi. Nah, grup herbal ya, pencinta herbal segala macam itu ada di Facebook. Tinggal manfaatkan namanya search itu ya, kotak search yang ada di Facebook itu coba dimanfaatkan untuk mencari di mana kira-kira di grup apa kira-kira Anda mencari teman baru ya, mencari teman baru. Nanti kalau Anda sudah masuk grup, mulailah tuh berinteraksi. Jangan langsung jualan ya, jangan langsung jualan, tapi berinteraksi, kenalan dulu kayak sama 1 orang, 2 orang, atau Anda misalnya komen apa tentang satu status yang ada di grup tersebut gitu ya. Jadi bangun dulu interaksinya. Jadi masuk ke grup-grup itu cobalah membangun interaksi, berteman dengan orang-orang baru di dalam grup tersebut gitu ya. Nah, kemudian menambah pertemanan itu Anda bisa juga meng-add friend yang direkomendasikan oleh Facebook ya. Jadi Facebook itu kan sering merekomendasikan merekomendasikan orang-orang yang belum berteman sama Anda gitu. Tapi dia berdasarkan, Facebook tuh nyarinya berdasarkan mutual friend-nya. Mungkin banyak Anda sudah berteman sama teman-teman Anda waktu satu sekolah gitu ya, sama-sama misalnya satu SMA sama Anda. Nah, ada orang-orang yang belum Anda jadikan teman, itu direkomendasikan nantinya sama Facebook gitu. Jadi Anda bisa meng-add pertemanan yang tertarget itu melihatnya salah satunya dari sini juga. Jadi yang direkomendasikan oleh si Facebook. Nah, ini juga tahu juga Anda bisa juga masuk ke komunitas-komunitas yang sesuai dengan jualan Anda ya.
misalnya dulu saya jualan produk edukasi untuk anak, jadi saya masuk ke komunitas parenting gitu ya. Waktu jual mesin kesehatan saya coba masuk ke komunitas orang-orang yang peduli kesehatan gitu ya, misalnya kayak grup food combining, grup apa sih dulu diet itu macam-macam grup lah yang DEBM gitu kan ya, pokoknya macam-macam grup-grup yang tentang kesehatan. Saya masuk ke situ, saya coba baca-baca isi komunitas itu apa sih yang sering di-sharing di sana, kemudian cari tahu, berteman lagi dengan orang-orang dalam komunitas tersebut. Nah, itu memang membangunnya nggak langsung simsalabim 1-2 hari, enggak gitu, tapi kita harus konsisten gitu ya, konsisten gitu, menyapa, nge-like, komen, itu harus kita lakukan konsisten gitu ya. Kurang lebih seperti itulah cara menemukan friendlist tertarget yang ada di Facebook. Oke. Yang harus teman-teman ingat ya, yang harus teman-teman ingat bahwa Facebook adalah media sosial, bukan tempat jualan ya. Jadi teman-teman harus bersosialisasi ya, memperlakukan orang-orang yang berteman sama Anda sebagai makhluk sosial ya, bukan cuman mau jualan gitu. Jadi Anda harus mengingat hal itu, karena orang pada dasarnya nggak suka dijadikan target penjualan, nggak suka gitu. Jadi Anda harus membangun hubungan gitu ya, bersosialisasi, berteman dengan baik. Mungkin perlu ketika berteman itu dihilangkan dulu hasrat pengen ngeprospek. Nah itu jangan kelihatan banget gitu loh, jangan kelihatan banget sama teman baru bahwa dia dijadiin target sama kita. Dia pasti tidak akan merasa nyaman gitu kan kalau kita menjadikan dia sebagai target, itu kelihatan banget gitu ya. Yang harus kita lebih kedepankan adalah silaturahimnya, silaturahim bahwa kita punya teman baru gitu, untuk saling mengenal ya. Nah itu jangka panjangnya seperti itu, karena tim saya ini adalah teman-teman lama saya ya. Mereka adalah teman-teman lama saya yang istilahnya kita tuh udah saling trust, sudah saling percaya. Jadi ketika saya menjalani ini prospek, mereka tuh nggak ada penolakan gitu, karena kita udah berteman lama dan udah saling kenal ya. Jadi kita dulu pertemanan ya nggak ada modus, berteman ya berteman aja gitu ya, sharing aja gitu, bukan apa-apa pengennya supaya dia jadiin target penjualan penjualan barang kita, enggak gitu kan. Jadi memang usahakan jadi makhluk sosial yang baik di Facebook Anda. Oke. Nah, ini pola 5:1 ya. Jadi sebisa mungkin di Facebook Anda itu banyakin status yang sharing-sharingnya ya. Status pribadi, berbagi tips atau humor atau info-info terkini, kegiatan harian. Nah, itu teman-teman sebisa mungkin setelah dari 5 status itu baru teman-teman bisa satu status jualan. Jadi banyakin status sharing-sharing ya. Banyakin status sharing-sharing yang bermanfaat, yang orang bisa memperhatikan Anda karena hal-hal bermanfaat yang Anda sharing ya. Baru kemudian 1 kali status jualan. Jadi jangan statusnya jam 7 jualan, jam 8 jualan, jam 9 jualan. Nanti mereka nggak mau follow akun Anda gitu, malah mungkin Anda di unfriend karena mereka nggak suka gitu, ngeliatnya ini cuma tukang jualan gitu ya. Jadi sebisa mungkin lebih banyak status sharingnya gitu ya. Atau kalau statusnya lebih lebih tersembunyi gitu ya, bisa aja sih sharing-sharing, tapi tentang produknya ada lah gitu, nyempil di situ gitu kan, nyempil di situ tentang produk yang kita jual gitu. Tapi nggak usah statusnya kita menawarkan, nggak ada penawaran di situ. Kita hanya ingin berbagi info, berbagi manfaat dengan teman-teman kita yang ada di Facebook ya. Jadi lebih banyaklah sharing-sharing di Facebook Anda gitu daripada status jualannya. Karena kalau kata Kang Dewa, sharing-sharing dahulu, selling-selling kemudian gitu ya. Jadi lebih banyak kita sharing-sharing.
Kemudian di Facebook itu tanpa interaksi, nggak ada transaksi. Interaksinya apa? Kita nge-like status teman kita, terus komen, share kalau statusnya bagus, dia punya tips-tips apa kita share gitu kan. Itu cara kita membangun interaksi ya dengan teman-teman kita gitu ya, dengan teman-teman yang ada di Facebook kita. Usahakan itu teman-teman ya, namanya nge-like, komen itu kan gratis ya, nggak bayar gitu. Jadi ya lakukan aja seperti kegiatan harian gitu. Kita nge-like status teman-teman kita gitu kalau lagi buka Facebook. Jadi itu harus teman-teman lakukan. Karena apa? Berinteraksilah dengan friendlist Anda, like statusnya, komen statusnya, share statusnya jika bermanfaat ya. Jadi itu cara kita membangun bonding sama friendlist kita ya, yang ada di Facebook. Terus kalau kita berinteraksi itu dengan tulus, karena apa sih, energinya tuh dapat gitu sama mereka. Kalau kita tuh tulus sama modus tuh kayaknya kerasa lah sama orang gitu ya. Kalau kita kan suka begitu juga ya, orang yang modus sama orang tulus kan berasa lah, karena kita punya hati, punya feel ya, manusia kan udah fitrahnya seperti itu. Jadi berinteraksilah dengan tulus, jalin silaturahim. Ingat ya, banyak teman banyak rezeki insyaallah gitu ya. Jadi berusahalah untuk tulus berinteraksi dengan teman-teman Anda. Nah, jika belum laris ya, evaluasi ya, tambah terus pertemanan Anda, kemudian tingkatkan interaksi, naikkan kapasitas diri ya. Naikkan kapasitas diri itu bisa dengan cara apa? Bisa dengan cara ya ikut training misalnya kulwap yang berhubungan dengan bisnis kita. Kemudian kita belajar nulis status yang enak dibaca ya, jangan cuman kopas. Jadi cobalah untuk menulis sesuatu yang benar-benar dari hati kita gitu. Kita akan bisa menulis kalau kita terbiasa membaca gitu ya. Jadi kita kalau udah banyak input dari apa yang kita baca tuh, kita biasanya kalau menulis tuh udah enak aja gitu kan. Jadi sebisa mungkin kebiasaan membaca buku tuh harus ada, atau membaca apalah e-book atau apa, harus ada lah dalam diri kita, sehingga kita dengan banyak membaca itu insya Allah kita juga kedepannya bisa nulis, karena kita terbiasa membaca satu tulisan orang lain gitu. Jadi sebisa mungkin teman-teman, kalau belum laris nih, aku jualan, aku udah posting terus, tapi kok nggak laku-laku, padahal pertemanan sudah 5.000. Nah, dicek lagi temennya itu target market atau bukan gitu ya. Kemudian Anda berinteraksi nggak sama teman Facebook Anda. Kemudian Anda status cuman jualan aja, atau ada status lain gitu, tentang masalah sosial yang ada saat ini gitu. Itu harus Anda perhatikan gitu. Harus Anda perhatikan hal-hal seperti itu. Kalau belum menghasilkan dari Facebook organik, ayo terus dievaluasi, naikkan kapasitas diri, terus belajar ya, tambah interaksi, tambah pertemanan. Yang bukan target market di unfriend aja, invite teman baru, bangun pertemanan yang baru ya. Dan sabar. Nah, kemudian yang paling penting lagi di Facebook ini ya, pastikan Anda adalah orang yang amanah ya. Sehingga orang itu ketika bertransaksi dengan Anda tuh mereka nggak ragu gitu ya. Caranya apa? Bisa aja misalnya pamer bukti transfer gitu kan ya. Itu bisa gitu, atau kita lagi ngirim barang gitu ya. Itu bisa meningkatkan engagement dan orang yakin gitu untuk bertransaksi dengan Anda ya. Tuh, jadi harus ada interaksi ya. Nah, kita di Facebook itu edukasi dulu, baru nanti jualannya. Jadi jualan tuh nanti nomor belakangan. Kita harus interaksi, harus memberikan edukasi dulu apalagi terhadap produk yang kita jual gitu ya. Jangan tiba-tiba ada orang sakit atau apa, kita langsung tawarin, nih beli aja propolis maknyus. Dia aja nggak tahu manfaat propolis apa gitu kan. Nggak bisa langsung seperti itu. Tapi kita harus rutin misalkan nge-share manfaat-manfaat dari produk-produk yang kita jual. Fokuslah ke manfaatnya dulu, edukasi friendlist Anda bahwa Anda berjualan barang yang bagus gitu ya, yang bermanfaat. Itu sering-sering lah Anda lakukan ya.
baru kemudian Anda berjualan, ya. Sehingga teman Anda di Facebook itu yakin kalau Anda tuh menjual barang yang bagus. Anda harus tahu produk knowledge-nya gitu ya. Harus Anda edukasi bahwa produk ini bagus. Termasuk kalau kita mencari new apps. Kalau kita mencari new apps kan kita harus mengedukasi bahwa bisnis kita ini adalah bisnis yang masa depan gitu ya. Bisnis ini bisa diwariskan. Nah, itu Anda harus mengedukasi supaya orang berminat gitu loh, pengen tahu tentang bisnis apa sih yang kita jalankan. Nah, baru nanti Anda bisa menawarkan dia menjadi tim Anda gitu. Jadi kita harus edukasi dulu. Edukasi itu bisa dengan webinar, program gitu ya. Nah, sentuh hatinya nanti tertransfer saldonya ya. Nah, jadi kalau orang yang sudah terpaut dengan Anda, sudah percaya sama Anda, dia itu melakukan transaksi dengan Anda tuh ya udah ini aja, sudah otomatis aja. Kalau kadang dia nggak melihat manfaat produknya, tapi dia percaya aja sama yang jual gitu. Jadi saya punya customer setia gitu ya di luar negeri ya, di Mekah, di Rusia itu. Apa yang saya jual dari dulu, bahkan yang di Rusia itu dari tahun 2007 itu selalu beli ya. Padahal saya nggak tahu itu memang produk pakai apa enggak gitu, tapi dia selalu beli gitu kan, dikirim pulang jauh ke sana. Nah itu makanya mungkin karena kita sudah lama ya, saya memperlakukan dia seperti teman gitu ya, seperti teman. Jadi sudah seperti teman lama gitu ya. Padahal kita belum pernah ketemu karena beliau di Rusia ya, memang menetap di sana. Tapi alhamdulillah setiap saya jualan produk apa, dari saya jualan batik sampai saya sekarang ada di Keling, dia selalu beli gitu. Nah itu perbanyak interaksinya dan edukasinya, lebih perbanyak itu daripada Anda statusnya jualannya gitu ya. Karena di Facebook ini personal branding Anda akan terbangun. Anda jualan produk itu, produk yang bermanfaat. Walaupun banyak orang di luar sana menjual produk yang sama ya, tapi kalau sudah personal branding Anda terbangun, orang akan mencarinya untuk membelinya itu kepada kita gitu ya. Misal nih ya, saya beberapa kali mendapatkan pembeli Kak Yonano. Itu saya padahal udah lama nggak status Kak Yonano, tapi dia beli sama saya. Tiba-tiba dia cuman WA bilang gini, "Mak, kamu jualan ini ya produk?" Iya. Yang dia tunjukin ke saya apa? Iklan Facebook Ads yang lewat di timeline FB-nya dia. "Oh ya udah kalau gitu aku beli sama kamu," kata dia. Padahal dia ngelihatnya iklan di Facebook, bukan iklan saya. Tapi dia tahu saya jualan produk itu dan dia lebih yakin belinya sama saya. Gitu. Jadi itu karena kita udah terbiasa berinteraksi dan dia tahu saya bisa memberikan dia pengetahuan tentang manfaat produk yang dijual gitu. Jadi kita harus bisa menyentuh hati teman-teman kita yang ada di Facebook. Sharing-sharing lah. Jadi sharing-sharingnya itu ya nggak melulu tentang produk, tentang kehidupan sehari-hari pun sharing aja gitu ya. Nggak tentang anak. Kalau ibu-ibu banyak lah materi yang harus di-sharing tuh apa aja gitu ya. Karena orang mau yakin beli itu dia harus nyadar dulu, dia ngerti dulu, dia seneng, dia naksir, dia yakin baru dia beli. Itu tahapannya ya, itu tahapannya. Tapi kalau dia sudah ya sentuh hatinya, dia kadang nggak nyadar aja dia langsung beli gitu, nggak melewati proses awareness aja dia beli gitu sama kita, karena dia senang sama orangnya gitu, bukan sama produknya. Dan itu sering kali yang terjadi di Facebook gitu ya, di Facebook organik ya, di Facebook organik itu sering kali terjadi kalau personal branding sudah terbangun. Nah nih tips buat kita merawat akun Facebook ya. Tips kita merawat akun Facebook, jangan nge-tag jualan kita sembarangan gitu. Tiba-tiba kita posting foto Kak Yonano, lalu kita nge-tag lah friend list kita, ada 50 orang kita tag tentang jualannya kita. Itu orang nggak seneng banget gitu, nggak seneng banget. Apalagi kalau sering-sering kita nih nge-tagnya, wah itu dia tambah kesel, yang ada Anda di unfriend gitu. Terus jangan invite grup tanpa persetujuan. Beberapa orang membuat grup Facebook untuk dia berjualan gitu ya. Nah dia sering juga
di grup itu dia nginvite gitu. Nah itu kalau Anda mau nginvite orang ke grup jualan Anda ya, itu harus minta persetujuannya dulu. Jangan ujuk-ujuk masukin dia ke grup jualan gitu tanpa persetujuan, karena orang nggak suka. Kita harus minta izin dulu ya, diperhatikan sopan santunnya. Kemudian jangan spam jualan melalui inbox ya, jangan spam. Jadi misalnya kita baru berteman ya, baru di add nih orangnya jadi teman kita, lalu Anda inbox dia, perkenalkan saya gini, saya jualan produk ini begini. Ah itu ya, terus kita nge-spam produk jualan kita di inboxnya dia, itu orang juga nggak suka ya, harus dipahami itu nggak suka. Kalau Anda mau inbox dia ya, kenalan aja, perkenalkan nama saya Miss Fadila, saya domisili di Jambi, ibunya domisili di mana ya Bu, salam kenal. Coba kalau dengan orang-orang baru sebatas itu aja, jangan langsung ada modus ya, jangan langsung ada modus. Kemudian jangan copy paste tulisan tanpa izin, dan kalau kamu copy paste itu sertakanlah nama penulisnya gitu ya. Jadi itu untuk tulisan-tulisan tertentu yang viral ya, sebisa mungkin Anda kalau copy paste sertakan nama orangnya ya, yang menulis. Kan banyak tuh tulisan-tulisan viral ya, sebisa mungkin ketahui siapa penulis aslinya, sertakan namanya ya. Karena orang nulis status misalnya panjang lebar itu kadang nggak cukup 5 menit gitu, dia bisa buat nulis status yang panjang yang akhirnya di-share banyak orang tuh, bisa jadi dia nulisnya seharian gitu ya, karena dipikirin dulu, hapus tuh, ketik lagi, hapus, ketik lagi. Nah itu harus dihargai ya. Bahwa jadilah pengguna Facebook yang menyenangkan ya, menghargai privasi orang lain, menghargai hasil karya orang lain ya. Jangan pakai foto orang terus ada namanya, ini foto siapa, terus kita tutup gitu kan, tutup fotonya, kita tutupin pakai watermarknya, nama toko kita atau nomor HP kita. Jangan ya, jangan. Hargai jerih payah orang lain ya, supaya orang lain juga bisa menghargai diri kita. Oke. Nah ini saya sekarang ke contoh-contoh aja ya. Ini salah satu contoh status saya yang banjir pertemanan dari friendlist ya. Friendlistnya banyak yang meminta pertemanan ke saya waktu itu. Nah ini waktu itu saya sharing tentang mendidik anak gitu ya, cari didikan ibu garang agar anak jadi orang gitu ya. Nah itu saya sharing tentang ini, itu di share sampai 11.229 kali ya. Di kanan nih, kanan. Nah nih, nah ini ya, ini padahal isinya cuma tips-tips harian aja nih. Paksakan anak tidur awal dan bangun subuh. Terus jangan memberi jajanan setiap hari, ajarkan menabung, mengajarkan manajemen waktu, jangan membelikan barang baru dan bermerek, biarkan mereka merasa kehilangan, temani mereka nonton TV, internet, dan game, belajar jujur dan minta maaf ketika melakukan kesalahan, ajarkan akhlak dan adab sopan santun, ingatkan selalu untuk sholat 5 waktu, ajarkan kemandirian dan empati pada mereka, ajarkan fisik yang kuat. Itu waktu itu tahun 2016 saya bikin status ini, dan saya banjir pertemanan ya, banyak yang invite saya dari emak-emak ya, karena status ini dibagikan sampai 11.229 kali dan di like sama 4.600 orang gitu. Nah itu ya, ini contoh status gitu ya. Ini statusnya kan cuma sharing-sharing ya, nggak ada status jualan gitu. Oke, nah ini contoh status curhat, tapi curhat bermanfaat. Curahan hati emak-emak gitu ya. Apa biar lebih. Oh iya. Nah ya. Nah nih seperti obat ibu-ibu itu sederhana. Ini ini sebenarnya tips-tips tuh saya bikin per slide-slide gini. Nah, itu kan setelah seharian berjibaku dengan pekerjaan rumah atau tugas kantor yang tak ada habisnya, melihat anak tertidur lelap bisa mengobati semua lelahnya. Ini seperti curhatan banyak emak-emak ya. Jadi dengan begini banyak emak-emak yang tersentuh hatinya gitu, tersentuh hatinya dengan curhatan-curhatan gini gitu, seperti mewakili perasaan banyak emak gitu, seperti mewakili perasaan banyak emak-emak ketika saya nyata terus ini. Dan alhamdulillah ini
komennya cuma 2 tapi di-share sampai 47 kali. Nah, kalau banyak yang nge-share gini biasanya banyak permintaan pertemanan kalau banyak yang nge-share seperti ini. Gitu. Nah, ini satu sharing-sharing saya gitu ya, kalau cara saya mencari teman-teman baru, mencoba mencari teman baru gitu ya. Dengan cara mereka yang nge-add saya, bukan saya yang nge-add mereka. Ini ya, jadi saya bikin coba sharing-sharing hal-hal yang bermanfaat lah kira-kira untuk target market saya lebih pilih ke ibu-ibu gitu ya. Tuh. Nah, ini contoh status edukasi. Status ini di tahun 2015 waktu saya jualan produk mesin ya, mesin kesehatan. Status tentang uji ini ya, uji mie instan yang biru kehitaman itu ya, uji iod itu yang pakai betadine. Ini saya tulis seperti ini. Nah, ini alhamdulillah juga banjir yang menginvite saya pertemanannya, karena status ini 3117 kali dibagikan. Ya. Status ini 3117 kali dibagikan. Nah, ini saya waktu itu nulisnya lumayan lama itu karena gregetan, banyak orang pakai demo-demo pakai betadine ya, bukan mie, terus dibilang mie-nya jadi racun. Saya bilang itu bukan racun, tapi itu emang reaksi kimia normal gitu ya. Jadi saya bikin tulisan ini, saya share di Facebook saya, dibaca banyak orang, dibagikan oleh orang banyak, sampai dulu masuk Tribun News gitu. Dengan seperti itu saya dapat pertemanan itu lumayan banyak, dan mereka adalah target saya untuk jualan mesin. Alhamdulillah waktu itu saya bisa jual mesin hampir 30 ya, dari mesin kesehatan itu. Nggak keluar rumah, cuma di rumah aja, tapi lewat Facebook seperti ini karena saya lebih banyak mengedukasi. Nah, ini status viral, bukan status viral tapi ini status keramat. Ini status keramat saya yang dari status ini menjadikan saya menjadi seorang mitra Keling ya. Ini status keramat. Status ini yang menjadikan saya menjadi mitra Keling. Jadi waktu itu saya cuma storytelling, ngasih testimoni tentang kacamata Keiyo Nano yang saya beli dari Uul ya. Tapi ternyata yang respon banyak, yang komen tuh 176 atas. Nah, 176 yang komen. Closing cash-nya 30 kacamata. Nah, status keramat saya nih, jadi saya simpen. Status yang menjadikan saya sebagai mitra Keling ya. Ini status inilah yang menjadikan saya sebagai mitra Keling. Nah, ini contoh-contoh status meningkatkan interaksi. Nah, kita bisa bikin kuis, bagi-bagi kacamata gitu ya. Nanti kan banyak tuh yang ngerespon karena orang pada senang gratisan ya. Nanti pasti komen Anda pasti penuh gitu kalau Anda mau bagi-bagi sesuatu, karena akan di-share, akan dikomen oleh banyak orang. Ini status saya, ini status Rara gitu ya. Rara juga bikin giveaway atau kuis ya. Nah, ini status yang meningkatkan interaksi. Jadi dengan kita status kayak gini banyak orang yang berinteraksi. Ini juga, atau ini kayak status anehnya Lia Alif ya, Gendis Marta Lulut, Lia Alif. Dia cuma status gawat, odol ini nggak boleh masuk kamar mandi karena ada tulisan Arabnya. Gitu. Itu memancing kelucuan banyak orang gitu ya. Dan banyak orang yang komen dan berinteraksi di status itu. Jadi kreatiflah membuat status, dan status itu original, menunjukkan bahwa itu adalah Anda ya. Jadi bukan cuman kopas-kopas status. Boleh sih kopas status gitu, tapi jangan terus-terusan. Kalau bisa menulislah status yang original, Anda sendiri yang menulis status tersebut gitu ya. Dengan begitu Anda akan latihan terus gimana sih caranya membuat status yang disukai banyak orang ya. Karena kayak gini bisa dipelajarin kok, ada ilmu copywriting, ada ilmu cover selling, malah di cover selling tuh ada dijual juga bukunya, contek iklan miliaran. Jadi contoh-contoh cara status yang banyak direspon orang, kita bisa ATM ya, amati, tiru dan modifikasi dengan produk kita.
Itu Anda bisa baca buku-buku seperti itu, banyak kok dijual sana. Kalau bisa pada beli ya buku-buku seperti itu, pelajari, karena itu jadi aset kita ya, aset kita, investasi ke depannya, untuk bisnis kita ya. Itu harus disadari sama kita sendiri bahwa kita kalau mau membangun bisnis, kita harus punya investasi ya. Salah satunya investasi ilmu ya. Itu yang harus kita sadari. Nah, udah sampai situ aja. Selesai. Jangan lupa praktek ya. Nah, sekarang saya mau jawab pertanyaan. Ini tripodnya. Mau coba. Kita coba lihat pertanyaan. Mungkin Coba tadi buka. ada sedikit-sedikit yang saya tangkap dari komentar itu ya. Misalnya contohnya begini, gimana sih caranya kita memilah-milah pertemanan? Bagaimana kita mengetahui oh ini orang ini adalah target kita nih ya? Cara kita menilainya itu bagaimana ya? Ini kan kita udah stalking status Facebooknya ya, kira-kira orang ini masuk dalam target kita atau tidak, itu cara menilai seperti apa, itu salah satu ada seperti itu. Itu kita lihat dari status-status dia gitu ya. Misalnya kalau ibu-ibu kan kelihatan ya, misalnya dia ibu-ibu itu kalau dia online shop dia pasti banyak kan pegang gadget, dia sering mengeluh pusing gitu kan. Wah ini target market nih, bisa saya tawarin kayak Yonano gitu. Nah itu bisa sih kita ngelihatnya dari status-status calon teman baru kita itu gitu. Itu kita bisa lihat di stalking dulu akun profilnya gitu ya. Kalau orangnya alay misalnya status nggak jelas atau share tentang hal-hal yang hal-hal yang nggak etis lah gitu. Suka kan ada orang gitu ya, share hal-hal yang nggak etis, share-nya tentang pelakor melulu. Saya pernah menemukan akun seperti itu, langsung saya unfriend gitu. Yang dia share tentang pelakor terus gitu, mungkin dia memang ada pengalaman seperti itu gitu ya, tapi yang dia share macam-macam berita tuh berita-berita yang enggak kualitas gitu kan ya, malah bikin kita jadi emosi, malah kita membuat energi negatif. Mending di unfriend, cari teman baru yang baik, karena orang baik banyak kok di dunia ini ya. Oke. Yang jelas kita melihatnya ini orang satu statusnya real atau enggak ya? Iya. Akunnya real atau enggak, karena banyak juga ini akun-akun cloning ya, akun-akun yang palsu, menggunakan data-data palsu ya, sehingga dari situ kalau kita tambah jadi pertemanan kan itu memenuhi slot friend list kita ya. Kemudian lihat biasanya itu kita lihat nih orang dari statusnya itu kira-kira ini ada kehidupan pribadinya atau tidak, dan di situ juga gunanya kita seringnya status hal-hal yang keseharian kita ya. Itu untuk meningkatkan kepercayaan daripada friend list kita. Betul. Oh ini orangnya benar-benar real gitu ya. Nah dari situ juga kita menilai orang lain ya. Kalau kita kira-kira menilai ini status ini akun Facebook beneran apa enggak, nah kita lihat oh ternyata dia ada memposting hal-hal yang bersifat personal tentang dirinya dia, tentang keluarganya. Nah itu akan lebih meyakinkan kita. Nah kita juga akan tahu kan ini orang ini punya anak atau punya kehidupan yang seperti apa dari kita berjalan lihat dari status sosial medianya. Memang tidak akan bisa mengcover semua hal ya, tetapi setidaknya ada beberapa status-status yang bisa meyakinkan kita bahwasanya oh ternyata orangnya ada real gitu ya. Kemudian nah ini tadi saya baca, wah kayaknya bakal ada banjir unfriend nih malam ini. Putriana tolong saya jangan di unfriend Putriana gitu ya kan. Kayak gitu. Iya saya juga tolong jangan di unfriend Pak Henry ya. Tenang saja. Memang bagusnya tuh kita nyediain dari 5.000 itu kira-kira berapa persen sih dari pertemanan Keling. Ini bukan kita kita jadi unfriend masih, bukan gitu ya. 20% aja gitu. 20% itu adalah teman real kita di ya. Keling misalnya 1.000 orang kan
banyak tuh 1.000 Iya, orang. Keling lah yang Keling 20% tuh banyak loh, 1.000 loh. Ya kan masih ada 4.000. 4.000 itu bisa keluarga kita, bisa teman kita, bisa mantan kita. Mantan. Gitu. Bisa juga tetangga kita, bisa juga calon-calon prospek kita, ya, teman-teman baru kita yang akan kita masukkan dalam friend list ya. Jadi banyak lah, dari 5.000 itu 4.000 ya kan, itu luar biasa, masih banyak. Dan kalau misalnya kita, mohon maaf, terpaksa di unfriend oleh teman kita follow aja. Follow kan aja. masih bisa follow. Bisa follow kan itu masih bisa mengikuti. Kalau kita merasa dia orang yang bermanfaat buat kita, tapi dia nge-unfriend kita, mungkin kita bukan target marketnya, nggak usah baper. Ini salah satu tips untuk bersosial media adalah nggak usah baper. Iya. Baper boleh tapi nggak usah over gitu ya. Ada kan yang baper banget gitu ya. Nah, kalau kita di unfriend berarti kita sadar diri kita bukan target marketnya. Tapi mungkin kita misalnya seneng gitu sama statusnya, kita follow aja, kan masih bisa di follow. Gitu. Tadi nanya personal branding kan tadi? Gimana? Mbak. Nah, nih. Personal branding, foto profil dan biodata profil kita harus gimana? Nah, kalau untuk personal branding, sebisa mungkin fotonya adalah foto real kita. Tapi ada mungkin orang nggak mau yang kelihatan benar-benar mukanya, kan ada yang gitu ya, siluet aja tapi siluetnya itu memang kita gitu, atau tampak samping gitu, nggak apa-apa. Tapi jangan pakai foto produk gitu, kelihatan bahwa itu adalah toko gitu ya. Seperti akun Facebook kita adalah toko. Orang nggak seneng kalau dia berteman sama akun toko ya, kecuali itu brand yang emang oke banget gitu kan. Tapi kebanyakan brand yang keren-keren itu dia pakainya fanpage ya, bukan akun pribadi gitu. Nah, kalau profile kita gambarnya produk, nggak ada orangnya, bisa aja kita kan kalau kita jualan kacamata, kitanya yang pakai kacamata gitu ya, tapi ada muka kita gitu. Jadi itu real bahwa itu adalah kita ya. Datanya nama kita, jangan nama misalnya kacamata ajaib ini akun saya. Jadi jangan nama akun Facebook kita namanya kacamata ajaib gitu, jangan ya. Tapi mendingan namanya nama kita sendiri gitu, nama kita sendiri. Jadi itu lebih disukai ya. Karena orang lebih suka berteman sama orang daripada sama toko gitu. Apalagi saya tahu bapak-bapak itu banyak yang malu-malu ya kalau harus jualan ya. Jadi makanya suka yang pakai nama-nama alias ya, atau masking istilahnya gitu ya. Jangan ya. Jadi nama anak. Jadi ada juga nama anak. Jadi kalau bisa sih untuk meningkatkan trust. Nah, namanya juga bisnis itu nomor satu adalah trust ya, kepercayaan. Itu yang pertama adalah profil. Profil pertama kali dia adalah foto, ini orangnya mana, ini lo orangnya, misalnya kayak gitu kan, gitu. Terus dia bisa lihat ini ini dia beneran apa bukan. Nah, maka dia akan stalking, ya. Dia lihat konsistensi daripada foto-foto tersebut. Ini bener nggak orang yang di profil ini nongol terus nih, ya, dan kelihatan natural atau tidak. Jadi namanya juga akun pribadi Facebook, maka di situ adalah sosial media, bukan selling media, ya, bukan bisnis media. Jadi memang sosial media kita sebisa mungkin menunjukkan hal-hal bersifat alami aja ya. Jadi untuk menunjukkan bahwasanya ini adalah real kita, meningkatkan kepercayaan. Nanti dijamin orang-orang akan stalking kita, lihat ke bawah-bawahnya nih. Dia pengen apa sih tujuannya? Dia bukan hanya mau baca-baca yang bermanfaat aja, bukan, tapi dia ingin meningkatkan kepercayaannya, dia mengetahui ini bener apa enggak. Udah nyambung ya? Udah nyambung ya? Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada penawaran, ya, ini aku mau beli apa enggak, dia akan lihat, dia akan stalking kita. Oh, ternyata beneran ini, beneran. Nah, gitu. Itulah gunanya kita hanya status yang alami aja, yang beneran. Iya, gitu. Yang beneran, yang bermanfaat, yang banyak orang bisa ngambil manfaatnya gitu dari status-status kita. Saya kan seperti itu. Kemudian tadi ada yang nanya jam-jamnya berapa ya? Kalau bisa yang jam-jam orang banyak online gitu. Misalnya pagi jam 6, jam 7 gitu kan, orang banyak online. Di golden time itu aja nggak apa-apa. Atau di antara itu juga nggak masalah sih gitu kan.
Karena sekarang online, banyak orang online ya jamnya seininya mereka. Kalau emak-emak online, kalau pekerjaan rumahnya udah kelar gitu kan, jam 11 gitu, itu emak-emak banyak online Iya, gitu. betul. Atau misalnya malam nih jam 8 ke atas sudah selesai di rumahnya, Iya. segala pekerjaan rumah, baru dia megang HP. Tuh ibu-ibu tuh kayak gitu. Jadi kalau kayak gitu ya Anda aktif komen-komen jam segitu gitu kan, atau nge-like nulis status gitu. Itu bisa kita lakukan gitu. Nih ada yang nanya, gimana cara bapak-bapak bisa dapetin friend list emak-emak secara emak-emak lebih konsumtif? Gimana caranya? Ya saling aja ya, kita cari. Bisa ngelihat misalnya tadi ke status orang yang orang yang terkenal ya, tentu kan dia punya banyak friend list ya. Nanti dilihat dari pertemanannya di situ, komentar-komentarnya kita lihat. Nah kita lihat satu-satu, ini orangnya kan kalau dia udah komentar tuh salah satu cara yang cepat itu adalah bapak-bapak maunya teman sama emak-emak. Ntar suaminya marah nggak tuh, gitu. Suaminya mama marah nggak tuh? Jadi kita lihat misalnya status orang tokoh politik atau tokoh apa gitu. Lihat komentar-komentar yang ada di statusnya itu. Nah artinya itu yang komentar itu adalah real ya. Real. Tapi kadang-kadang sekarang banyak buzzer juga ya. Tapi ya udahlah, anggap aja ini orang bukan orang politik ya, orang biasa aja. Jadi status yang bukan bersifat politik. Kalau politik banyakkan buzzer biasanya. Jadi lihat komen siapa aja. Nah kita liatin tuh stalking kita di status mereka. Oh ini orang beneran nih, ini bener-bener emak nih, status kemampuannya kira-kira seperti apa, ini tinggal mana, kita bisa lihat dari sana ya. Kalau bapak-bapak mau punya teman banyak emak-emak, mungkin bisa dimulai dari teman sekolah ya. Teman sekolahnya pokoknya dari ada hubungan perantaranya lah gitu. Nanti kalau bapak temennya banyakan emak-emak, nanti istrinya marah pak. Ya. Jadi bisa dimulai dari situ. Bapak kalau mau nyari pertemanan misalnya dari teman sekolah, nanti ada mutual friend-nya, bisa mulai dari situ lagi. Mungkin nanti awalnya interaksi dari statusnya teman sekolah bapak itu, yang emak itu gitu. Nanti bisa kenalan dari situ. Ya berproses gitu pak. Jangan ujuk-ujuk nge-invite istri orang, nanti dia kan gimana gitu ya nih, ada laki-laki yang invite dia gitu. Nah beda kan ya kalau misalkan kita nge-ads kan bisa kemana aja gitu, tapi kalau akun pribadi ya nggak gitu juga. Atau bapak-bapak bisa ngajarin atau bisa pakai akun istrinya. Nah gitu. Kalau yang masih jomblo bisa pakai akun adiknya gitu. Jadi, itu tips aja gitu kan. Oke, ada pertanyaan lagi. Bagaimana sih tips untuk buat giveaway? Nah, giveaway kan kita mau bagi-bagi ya. Kita mau bagi-bagi, mau memperkenalkan produk yang kita jual. Nah kalau saya sih, misalnya saya mau bagi kacamata gitu ya, saya siapkan produknya 2 kacamata gitu kan, dengan syarat misalnya saya siapkan 1 pertanyaan supaya dia bisa komen ya. Supaya dia bisa komen di status itu, misalnya kenapa sih kamu butuh banget, kenapa kamu merasa kamu sangat butuh dengan kacamata ini, berikan alasannya. Jadi dia komen tuh, setelah dia komen memberikan alasan, kita suruh nge-tag minimal 3 orang gitu, 3 orang temennya, supaya temennya itu nanti bisa ngikut giveaway-nya kita gitu. Nah itu kita seperti mengumpulkan daftar nama sih ya kalau giveaway, karena nanti kan teman Facebook kita itu yang ngelihat postingan tentang giveaway itu, dia akan komen lalu dia akan nge-tag orang. Nah bisa jadi orang yang dia tag itu temannya itu belum berteman sama kita. Nah jadi kita punya daftar nama baru dari giveaway gitu. Jadi kita bagi-bagi produk, ngemodal buat bagi-bagi produk gitu. Oke, ini ada pertanyaan mungkin di luar materi Facebook ya, nggak apa-apa sedikit ya. Arisan. Gimana sih arisan biar orangnya nggak, ini saya udah arisan terus ada 2 orang kabur. Gimana tipsnya biar kita bisa mendapatkan peserta yang aman? Cara mengamankan arisan seperti apa? Ini kan zaman online, gimana? Saya kalau arisan saya stalking dulu orangnya. Betul, saya stalking dulu orangnya. Saya lihat dulu nih orang gimana sih attitude-nya di Facebook, statusnya tentang apa. Terus
Datanya saya minta yang lengkap, termasuk foto KTP-nya. Lalu saya minta nomor telepon orang lain, misalnya nomor telepon suaminya gitu. Kalau emak-emak atau dia misalnya belum berkeluarga, saya minta nomor telepon kakak atau adiknya gitu. Itu nomor telepon lain yang bisa saya hubungi selain nomor si peserta arisan itu gitu. Itu yang saya lakukan selama ini. Terus jangan lupa peserta arisan itu kita elus-elus, bangun bonding. Jangan cuman dimasukin grup terus udah dibiarin, tapi kita berkomunikasi sama dia gitu, berkomunikasi sama dia. Karena bisa jadi peserta arisan itu nanti adalah akan jadi new apps-nya kita gitu. Jadi si peserta arisan itu jangan cuman kita jadiin customer, enggak, tapi setelah dia jadi peserta arisan, misalnya dia belum dapet nih, kocokan pertama dia belum dapet gitu. Nah itu dia nanti kita sabar ya bun ya, mudah-mudahan besok jatahnya bunda gitu. Atau misalnya hari ini dia yang dapet, wah selamat ya bun, bunda jadi orang pertama yang merasakan manfaat produk ini. Nanti jangan lupa kasih testimoni ya bun. Nah bunda kalau udah dapat produk nih, bunda bisa loh jadi member. Nanti kalau misalkan ada orang mau beli gitu, bisa lewat akun bunda bisa dapat keuntungan gitu. Kita tawarin aja seperti itu gitu kan. Jadi dengan peserta arisan supaya dia nggak kabur, ya kita harus percaya dulu sama dia. Kita stalking juga kewaspadaannya, baru kemudian kita berinteraksi ya, minta datanya juga, minta data KTP, minta data nomor WhatsApp lain gitu, misalnya nomor WhatsApp suami. Kan kadang ada yang nanya juga, kenapa sih harus pakai nomor WA suami, nomor HP suami? Kalau saya dulu pengalaman saya minta data itu kenapa? Saya pernah punya peserta arisan yang meninggal waktu arisannya belum selesai. Jadi kan itu masih terhitung hutang ya, karena pesertanya sudah meninggal tapi arisannya belum selesai. Jadi saya bilang ini untuk jaga-jaga, kita kan nggak tahu kedepannya seperti apa gitu. Jadi misalkan ada sesuatu, saya tahu harus menghubungi siapa. Kita kasih tahu aja seperti itu, kita jelaskan dengan bahasa yang baik lah kepada orang tersebut. Kurang lebih seperti itu untuk arisan. Terus lah kalau saya unfriend ya banyakkan teman-teman saya, berarti nanti yang like satu saya nggak banyak dong jadinya. Nah itu kira-kira kayak gimana? Kan nanti nge-invite teman baru. Jadi sebelum Anda nge-unfriend orang, Anda punya list dulu siapa orang yang mau Anda invite. Misal Anda hari ini mau nge-invite 20 orang, pertemanan sudah 5.000. Anda punya daftar nama nih, aku mau nge-invite orang baru segini gitu ya. Nah berarti Anda harus unfriend dulu orang lain ya. Kalau Anda mau unfriend massal ya boleh aja sih gitu. Tapi kalau orang yang nge-like status Anda berarti kan dia yang membangun interaksi gitu dengan kita. Ya, jangan mungkin maksudnya begini, kalau orang baru kan untuk nge-like kan gak semudah teman ya, iya, untuk nge-like. Makanya yang rumus 51 tadi ya, 5 share, 1 jualan. Jadi share lah hal-hal yang bermanfaat. Misalnya contoh kayak hal-hal yang membangun emosi. Ya, ini saya ada contoh saya kemarin. Saya posting video yang anak yang kena COVID di Malaysia itu yang 13 tahun ya. Itu ternyata share-nya sampai luar biasa, sampai ratusan ya. Nah, saya bikin tulisannya, kata-katanya, ceritanya yang bisa menyentuh. Kadang kita mau menerima tulisan itu kan, wah udah tulisannya nyambung semua kayak gitu ya. Saya bikin seperti kayak bait sajak kayak gitulah. Nah, satu baris satu kata, satu baris satu kata, satu baris satu kalimat gitu ya. Terus akhirnya orang enak bacanya. Terus pas videonya pun juga menggugah emosi. Jadi kita bisa sharing hal-hal yang di luar bisnis kita, sharing tentang video yang lucu, video yang menyedihkan, atau video yang menyemangati, yang keren kayak seperti itu. Nanti akan banyak sharing tuh. Nah, ketika di sharing ya, kita punya kemungkinan potensi untuk kita mendapatkan friend baru. Ya, begitu ya maksudnya ya. Ya, interaksi seperti itu. Jadi itu salah satunya ya, supaya kita mendapatkan banyak share. 5 share, 1 postingan jualan. Oke. Sebenarnya masih banyak ini, masih mau kita lanjut sampai jam berapa? 2 lagi kali ya. Oke.
Eh, Nih, kalau untuk menarik teman di WA jadi target kita, dan tips untuk menarik perhatian bagi teman-teman di WA agar tertarik dengan produk yang kita jual, baiknya statusnya yang bagaimana? Kalau di WA mungkin Anda perbanyak ini ya, kontak. Nyimpen kontak-kontak orang, tukeran kontak misalnya. Bisa sih misalnya dari grupnya ada apa, misal kalau saya ibu-ibu itu ada banyak grup orang tua murid ya, itu banyak. Terus atau grup teman-teman saya waktu SD. Nah, teman-teman saya SMP ada juga grup WA-nya. Teman saya SMA juga ada grup WA-nya. Nah, itu kita nyimpen kontak listnya mereka. Terus ya kita aktif lah di grup-grup yang bukan grup jualan, bukan grup bisnis itu gitu, komen-komen kayak di situ. Sama membangun interaksi juga. Intinya kalau Anda menggunakan media sosial, Anda harus bisa berinteraksi ya, harus bisa bersosial dengan orang tersebut gitu. Jadi perbanyak daftar nama. Kalau di WA kan kontak listnya, kontak list yang kita simpan ya. Nanti kita bisa WA story segala macem. Kalau di WA kan seperti itu gitu ya. Nah, itu terus jangan terlalu sering broadcast, mendingan sering-sering ganti WA story. Kalau broadcast ya misalnya seminggu sekali aja gitu kan, karena kalau orang terlalu sering di broadcast dia nggak suka juga gitu. Ini ada lagi nih. Status saya akun saya kebanyakan di follow atau di add friend sama toko online. Itu harus saya unfriend, saya ganti listnya atau kayak gimana? Di unfriend aja kalau saya toko online. Karena apa? Karena kan Anda yang jadi target market kalau sahabat toko online. Tapi artinya kan dia juga sebenarnya orang yang interaktif ya di dalam Facebook ya, artinya iya, bisa tapi aja dilihat sih dulu dia. toko online-nya seperti apa gitu kan. Dia target market kita apa enggak gitu kan. Tapi kalau dia menjadikan Anda target market buat beli produknya dia, misalnya dia jualan gamis, nanti Anda jadi konsumtif, beli gamisnya terus gitu kan. Itu gak baik juga buat keuangan gitu kan. Ada yang nanya, Bun, kita kan udah upload di FB, terus ada yang nanya harga setelah itu langsung hilang, setelah kita harga ngilang. Nggak Mohon masalah. sarannya, Bu, biar nggak kabur. Gimana kan? Kalau ada yang komen gitu, nggak masalah, itu artinya kita harus latihan terus. Kita itu harus kuat menghadapi ribuan penolakan. Lama-lama udah biasa, ditolak orang tuh biasa aja. Kalau saya dulu juga sering gitu ya, ditolak sama orang gitu ya, kita udah panjang lebar ngejelasin, dia beli sama orang lain, oh no problem, berarti dia bukan rezeki saya gitu. Jadi kan. gimana sih cara ngeprospek lewat FB itu, jadinya gimana biar dia Ya, kayak kabur? biar dia nggak kabur, kita memang pertama harus tulus. Yang kedua, sudah kita maksimalkan, kita memberitahu produk knowledge-nya, ini segala macam. Ya selanjutnya tawakal lah, kita kan udah ikhtiar maksimal. Selanjutnya rizki itu ya kalau emang rizki kita, dia beli sama kita. Kalau memang bukan rizki kita, mau sekuat apapun kita gitu, lah bukan rizki kita gitu kan, dia nggak akan jadi milik kita gitu. Mindset itu harus ada gitu. Jadi Anda nggak akan baper kalau Anda punya mindset seperti itu gitu. Ditolak orang ya biasa aja, dia kita yang jelasin belinya sama orang ya biasa aja. Artinya ya. Bukan rizki. Ya. Mungkin saya akan nambahin sedikit ya, karena begini, ada ketika orang mau beli produk itu biasanya karena manfaat ya. Nah, yang sering kesalahan yang kita lakukan adalah kita menunjukkan manfaat, bukan feature. Nah, beda. Kenapa? Kita menunjukkan feature bukan manfaat, balik. Kalau feature itu misalnya misalnya di mainan ini ya, ini ada tombol ininya, ada kemudian bisa di touch screen, ada bisa. Nah, itu feature. Tapi manfaatnya apa? Loh, ini mainan ada gantungan talinya. Iya, mainannya ada gantungan talinya juga, tapi kita buat feature dalam bahasa itu, misalnya dengan adanya gantungan ini memudahkan supaya anak itu membawanya ya, sehingga tidak gampang jatuh. Itu adalah manfaat feature ya. Jadi ada hal-hal lain yang dari produk tersebut yang mungkin di produk lain ada juga, tapi dengan adanya itu seperti apa gitu ya. Nah, ini yang mungkin harus kita perjelas gitu ya. Ya, kita tunjukkan ke mereka itu. Fokus pada manfaat sih. Kalau kita mau sharing di manfaat. Facebook, fokus pada manfaat ya. Fokus pada manfaatnya. Perkara nanti ada yang lihat atau enggak, coba dilepasin dulu. Kita ikhlaskan dulu dalam diri kita mau sebar manfaat ya. Dengan kayak gitu kita
nggak baper. Nanti ada yang tanya-tanya terus kabur, kita juga nggak baper, karena itu anggap aja latihan, memang latihan untuk kita supaya kita kuat. Artinya kita harus terus konsisten melakukan itu, karena ketika kita konsisten, orang yang ada di Facebook kita pun menilai dari kita. Dia lebih percaya sama kita. Beda saatnya kalau kita ini nyetatus, terus ada yang nanya kita nggak ini, terus baper nggak nyetatus lagi. 2 minggu kemudian baru nyetatus, jadi nggak konsisten, itu akan kelihatan banget gitu. Jadi orang akan menilai seperti itu. Jadi apapun yang kita lakukan butuh istiqomah, ya butuh istiqomah. Oke, ada lagi. Ini gimana caranya kita tahu kalau orang tersebut sudah tidak aktif lagi di FB. Nah, kan kita mau bersih-bersih nih. Ini orang udah lama gak aktif, taunya dari mana? Kalau saya setiap pagi kalau ada notification ada yang ulang tahun, saya lihat orang-orangnya. Kan nggak banyak ya orang-orang yang pertemanan sama saya, siapa sih yang ulang tahun hari itu gitu kan. Saya lihat setiap pagi itu. Nah, nanti saya lihat terakhir dia posting kapan. Terakhir dia itu posting status kapan. Kalau misalnya 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu udah lama nggak posting, saya bilang wah ini nggak aktif dia. Akhirnya saya unfriend gitu, seperti itu. Terus apakah mana lebih efektif nih kita punya satu akun Facebook ya yang kita refresh terus pertemanannya, atau mungkin kita bikin akun kita juga satu lagi yang itu memang benar-benar untuk prospek gitu loh. Jadi pertemanannya benar-benar prospek. Gimana? Enaknya gimana? Sama aja sih ya. Yang kalaupun kita punya 2 akun, dua-duanya harus dirawat. Ya. Dua-duanya harus dirawat, dua-duanya harus diperlakukan sama gitu. Kalau kita memang mau membangun lebih banyak lagi daftar nama, itu lebih efektif yang mana tergantung waktu Anda mengalokasikan untuk merawat akun-akun tersebut. Kalau emang mampu dua-duanya lebih bagus lagi gitu. Jadi sama aja. Kalaupun punya 5 akun dengan 5.000 pertemanan tapi nggak dirawat, ya nggak pernah posting, nggak pernah interaksi gitu, nggak pernah like, komen, nggak pernah menyentuh hatinya friends Anda, itu juga nggak ada manfaatnya gitu. Akun Anda yang banyak itu gitu kan. Nah, jadi mending yang mana? Yang nggak mending yang mana-mana. Yang paling bagus kalau Anda punya banyak akun, Anda bisa merawatnya gitu. Terus mungkin ini nggak apa ya, terlanjur aja ya biar santai ya. Terus saya tuh udah sering sharing tentang info kesehatan di Facebook, tapi kok kayaknya nggak banyak yang minat ya. Itu kira-kira gimana ya biar kita bisa efektif dalam menggunakan Facebook personal ini untuk berjualan? Berarti belum target market yang di friend list-nya, bukan orang-orang yang peduli sama kesehatan. Dicari lagi orang-orang yang peduli sama kesehatan sebagai itu kuncinya. Friend list Anda. Target market ya, kolam kita isinya udah targeted atau belum ya. Makanya ketika kita mencari friend list, kira-kira kita lihat tuh ini target kita atau bukan. Bangun kepercayaan dia kalau kita pemakai. Nah jadi kadang kita sharing-sharing produk kesehatan, tapi kita nggak pernah bukan pemakai gitu kan. Itu orang nggak yakin juga gitu. Tapi kalau Anda pemakai, Anda sharing, itu Anda bisa sharing dengan hati, terus dengan sesuai pengalaman Anda gitu. Jadi kalau saya jualan produk adalah semua produk yang pernah saya coba, yang saya konsumsi, yang saya pakai, itu baru saya jual. Kalau saya belum pernah pegang, saya belum pernah konsumsi, saya nggak pakai, saya nggak mau. Ya, saya nggak mau. Karena saya nggak tahu, nggak ada feel-nya gitu. Saya mempromosikan produk itu seperti kayaknya saya cuman ngomong kosong sama orang lain gitu. Saya nggak mau. Jadi saya kalau pakai produk, terus saya merasakan manfaat, akan saya share gitu. Jadi kalau Anda mau punya sering berbagi info kesehatan, terus Anda pakai nggak produk kesehatan itu, terus nggak ada yang like, berarti dia bukan target market Anda. Cari grup-grup orang-orang yang memang peduli kesehatan gitu ya. Aktiflah di grup itu. Aktif tuh sering komen di grup itu, tambah pertemanan dari orang-orang yang ada di grup tersebut. Nah itu jadikan orang-orang di situ jadi friend list Anda gitu kan. Bangun interaksinya. Memang nggak instan, butuh waktu, tapi kalau itu sudah terbiasa, sudah sering kita lakukan, insya Allah
itu jangka panjang banget gitu untuk investasi kita berbisnis. Terus kalau kita posting kan 51 nih. Ya, satunya itu 5 share, satu adalah jualan. Terus pas jualan itu kita langsung buka harga tuh kayak gimana sih enaknya? Kalau saya orang yang malu kalau kelihatan jualan. Tapi orang tahu kalau saya jualan gitu. Makanya saya pakai ilmu covered selling, kayak jualan kayak nggak kelihatan jualan gitu ya. Jadi misalnya saya cuma cerita aja produknya tanpa ada penawaran. Biasanya kalau sering cerita-cerita tentang produk itu nanti ada yang nanya beli di mana, harganya berapa gitu. Baru saya komenin gitu. Jadi saya nggak biasa mencantumkan harga di depan, itu nggak biasa gitu. Jadi biasanya saya cerita aja dulu produknya, kayak saya nggak jualan. Kalau saya tuh ya, kalau saya senengnya seperti itu, saya cerita aja produknya tanpa ada penawaran bahwa saya jualan gitu ya. Nanti kalau dia ada yang ngerespon, "Mak, beli di mana, Mak?" gitu. "Berapa harganya?" Baru saya tanggapi. Kurang lebih seperti itu. Oke. Kalau FB organik, apakah marketplace termasuk marketplace di FB? Pernah nyobain atau gimana? Saya belum, saya sih pernah nyoba gitu ya. Cuman marketplace itu kayaknya memang ada beberapa hal, fotonya harus original. Jadi ada ketentuan-ketentuan tertentu kalau kita mau pakai marketplace FB. Saya belum pakai, baru pernah nyoba sih. Kalau nggak salah lebih powerful kalau kita memang pakai foto sendiri gitu. Terus ada syarat ketentuan yang harus kita pahami ketika menggunakan marketplace Facebook gitu. Tapi saya belum pernah pakai sih. Saya sekarang lebih senengnya memang di akun pribadi saya gitu, sharing produk aja, sharing produk. Mungkin bagus ya kita acara seperti ini ya. Nanti ada teman yang punya pengalaman marketplace Facebook, ayo sharing di sini. Ya, kita sharing, buatkan grup seperti ini ya. Atau di sini aja, nanti temanya ganti lagi. Nanti kita ganti lagi ya. Di grup ini aja, tapi nanti kita undang siapa misalnya yang jago marketplace ya. Yang jago marketplace Facebook. Tenaga saya sudah lemah. Kita isi ulang. Ya. Arisan gitu juga gitu. Nah, nanti kita undang orang sudah jago arisan yang untuk dia ngisi ya kapan waktunya. Terus yang juga FBX juga gitu. Jadi semua potensi yang ada di Keling ini ya, ayo kita saling sharing, ayo kita unite di sini ya. Kita saling menebar manfaat ya. Insya Allah makin banyak kita menebar manfaat ya. Ingat tadi sharing. Ini kita sharingnya sama yang atas juga ya. Kita sharing ilmu ini manfaat untuk teman-teman yang lain ya, berkah untuk keluarganya. Insya Allah kita juga dapat banyak hal yang menjadi insight baru untuk kita nanti dari jalan-jalan yang ya tidak disangka-sangka ya. Oke, itu lagi ada? Oke, saya rasa ini kalau mau diikuti sebenarnya banyak sekali ya. Ini udah jam berapa ya? Mungkin untuk malam ini insya Allah sudah lebih dari 10 pertanyaan sudah kita coba jawab ya. Lain kali ya kalau ada kesempatan kita akan coba sharing lagi, dan kami pun juga menunggu loh dari teman-teman yang lain juga untuk sharing di sini. Terima kasih. Dan mohon maaf ya kalau banyak kekurangan. Ini baru uji coba. Uji coba online. Insya Allah next kita ketemu sama tema-tema yang lain. Yang penting dipraktekkan. Oke, itu aja dari kami malam ini. Ya. Terima kasih banyak. Nanti saya coba lihat komen-komennya sih ya. Nanti kalau bisa saya jawab replay itu saya jawab nanti ya. Kurang lebih seperti itu. Sampai ketemu. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.